Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani, NIM 1702011, Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah analisis laporan keuangan dengan sebagaimana tugas yang telah diberikan oleh Ibu Ainul Yusna Harahap, SEMSI. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih analisis laporan keuangan itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis. Ada beberapa pengertian yang bisa kita jadikan acuan untuk memahaminya. Pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KBBI. Menurut KBBI, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar sebagian untuk memperoleh pengertian yang sesuai dengan pemahaman arti keseluruhan. Sementara laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Di sini ada laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan ada 5, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan yang keempat, pendapatan, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, ini ada pengertian tentang laporan keuangan. Jenis laporan keuangan sederhana itu berupa daftar sistematis yang terdiri dari aktiva, utang, modal pada tanggal tertentu yang bisa dibuat pada akhir tahun. Daftar ini tergolong sistematis karena neraca disusun berdasarkan urutan. Yang kedua, jenis laporan keuangan ini berupa ikhtisar tentang pendapatan dan beban suatu perusahaan dan periode tertentu sehingga laba yang diperoleh atau rugi yang dialami bisa segera dikurangi atau diketahui maksudnya ya. Berikut adalah contoh laporan keuangan laba rugi. Jenis laporan keuangan ini menunjukkan perubahan modal untuk periode tertentu, yaitu 6 bulan atau 1 tahun. Melalui laporan perubahan modal bisa diketahui berbagai penyebab perubahan modal tersebut selama periode tertentu. Berikut adalah contoh laporan perubahan modal. Yang keempat, jenis laporan keuangan ini bisa digunakan oleh para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aktiva tersebut, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan masa mendatang. Nah, di sini ada tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan apa saja yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan, yang tentu saja berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Yang kelima, mengetahui kesalahan yang mungkin terjadi dalam satu laporan keuangan. Nah, yang terakhir, di sini ada siklus pengelolaan data. Nah, di situ input pengolahan, input processing, output. Jadi, data itu diolah dulu, kemudian menjadi sebuah informasi. Nah, sebelum dikelola, dia tidak bisa jadi informasi yang akurat gitu. Data yang dimaksud dengan data ialah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Sedangkan pengelolaan itu manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti. Nah, yang terakhir informasi. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengelolaan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Nah, sekian dulu yang dapat saya jelaskan. Bila terjadi salah-salah kata ataupun yang
kurang enak didengar, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.